Gita Dianti, mahasiswi dari kampus STAI Dr. KSZ Mutakin Purwakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang micro teaching. Semoga teman-teman berkenan. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang micro teaching. Nah, ada yang tahu nggak micro teaching itu apa? Nah, micro teaching itu adalah simulasi pengajaran untuk mengembangkan keterampilan seorang guru atau tenaga pendidik. Nah, bertujuannya untuk apa? Untuk memberikan bekal, untuk memberikan pengalaman kepada kita, seorang guru ataupun mahasiswa terkait keterampilan dasar pada mengajar. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu memberikan bekal tenaga pendidik agar lebih memahami tentang dasar pengajaran. Seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pembekalan. Yang pertama kognitif, yang kedua latihan, yang ketiga kembali. Balikan. Maksud dari balikan itu ketika kita mengobservasi, kita menganalisis, dan kita mencoba untuk melakukan keterampilan yang sudah diajarkan pada kegiatan micro teaching itu sendiri. Nah, kognitif, kita pun harus mencari informasi tentang apa itu micro teaching, terus apa saja keterampilan dasar mengajar, terus apa aja nih yang harus dilakukan seorang guru pada saat mengajar, bagaimana ia mengatur ruangan kelas, bagaimana ia mengatur audiensi, bagaimana ia menampilkan pengajarannya seperti itu, metode-metodenya, terus gaya bicaranya, kan setiap guru beda-beda ya variasinya seperti itu. Kemudian latihan, nah kita melatih diri kita atau praktek lah ya, lebih tepatnya prakteknya ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Ya tadi mana tahapan yang pertama itu kognitif, kan kita mencari informasi-informasi terkait micro teaching itu sendiri. Nah, kemudian balikannya yaitu kita mengobservasi, kita menganalisis, dan kita melakukan prakteknya langsung seperti itu. Di sini kita bukan hanya mempelajari tentang micro teaching terkait keterampilan dasar pada saat mengajar, namun kita pun perlu memahami tentang keterampilan bertanya, penguatan kelas, pengelolaan kelas, penguatan kepada peserta didik seperti itu. Pada pembelajaran keterampilan bertanya yaitu ada dua, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Nah, kalau misalkan keterampilan bertanya dasar yaitu ada pausing, prompting, dan probing. Nah, kalau pausing itu kita memberi waktu untuk anak menjawab ketika kita sudah melontarkan pertanyaannya. Kemudian untuk prompting kita memberikan dorongan kepada anak untuk menjawab pertanyaannya, seperti memberikan kode gitu ya. Kan bisa kita bertanya nih, ketika bertanya anak itu susah untuk menjawab. Nah, kita kasih kode sedikit untuk anak bisa, oh ternyata pertanyaan ibu tuh seperti ini, maksudnya ke sini. Nah, kayak gitu. Kemudian probing itu ketika nih kita bertanya kepada seseorang murid, terus orang lain itu tidak bisa menjawab, kita memberikan kesempatan untuk orang lain, temannya sendiri yang menjawab seperti itu. Kemudian keterampilan bertanya lanjutan. Nah, pertanyaan lanjutan ini lebih luas ya, jadi anak-anak itu bisa menuangkan ide-idenya, terus ia bisa menjawab pertanyaan, terus menganalisis dari pertanyaan tersebut, terus menginformasi. Biasanya kan kalau pertanyaan lanjutan ini bisa lebih ke dia menyukai hal-hal baru, ide-ide baru terkait pertanyaannya, bisa dikembangkan pertanyaannya gitu. Jadi kayak pertanyaan tuh bisa bercabang gitu. Nah, biasanya pada pertanyaan lanjutan ini, misalkan guru tuh bertanya kepada seorang murid. Nah, murid itu bisa menjawab. Nah, murid itu malah terus-terusan bertanya. Jadi pengen tahu nih sampai mana dia mengerti, dia paham tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Kemudian bisa aja kita interaksi dengan yang lainnya juga, kita memberikan kesempatan untuk orang lain menjawab pertanyaan yang ada pada atau pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Seperti itu. Jadi kan ada interaksi antara murid satu dengan murid yang lainnya terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Nah, kemudian ketika kita menjadi seorang guru atau simulasi ya, menjadi seorang guru, pembelajaran tadi kan sudah dasar tentang keterampilan bertanya, sekarang penguatan. Nah,
tuh hindari kata-kata negatif atau bukan dorongan, kayak kamu gak bisa, jangan gitu, itu hindari. Itu kan membuat anak tuh jadi down ya. Nah, kita usahakan membuat anak menjadi percaya diri dan semangat. Kita bangun chemistry dengan anak, bukan hanya kita belajar tentang cara mengajar, tapi pun kita harus belajar tentang pengelolaan kelas, seperti itu. Kemudian ketika penguatan di dalam kelas, kita tuh harus mendorong anak agar anak itu lebih percaya diri untuk mengungkapkan ide-ide yang ada pada dirinya. Kemudian harus bervariasi, jangan gitu-gitu aja, jangan monoton gitu pelajarannya, harus membuat anak tuh lebih nyaman, lebih semangat untuk belajar. Nah, kan makanya guru terus kreatif, inovatif, seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, sebagai tenaga pendidik, kita harus mempelajari terkait pengelolaan kelas. Dari kita tahu perhatian gitu, kita memberi perhatian kepada anak, terus bagaimana cara memperhatikan anak, terus ketika ada yang recoh kita bagaimana cara yang menegur, jangan langsung dimarahin, tapi kita dekati dulu, kita ngobrol empat mata, seperti itu. Apalagi pendidik anak usia dini ya, harus lebih hati-hati bagaimana cara menstimulus anak, bagaimana cara menghadapi, menyikapi anak-anak yang memang aktif sekali dalam kelas. Kemudian memberikan motivasi untuk anak itu semakin semangat untuk belajar, karena ketika anak itu tidak nyaman ya, dalam tanda kutip tidak nyaman kepada seorang guru atau kepada gurunya, dia akan malas untuk belajar, akan malas dan bosan ketika berada di kelas. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita berusaha yang terbaik untuk menjadi guru yang menyenangkan, baik itu dari cara kita berbicara, dari postur kita, dari gaya kita. Yang mana kan kita sering menemukan ya guru-guru yang suka ada di depan aja menjelaskan tuh, nggak keliling-keliling gitu. Karena kan kalau misalnya di depan aja dia menjelaskan terus, tapi tidak ada interaksi dengan siswanya, itu kan bosan juga kepada anak, ngantuk aja. Nah, kalau misalkan kita berkeliling, terus kita ajak diskusi, tanya jawab bersama anak-anak, kan itu menyambung untuk menyembuhkan chemistry gitu. Nah, setiap guru itu punya ciri khas masing-masing ya. Ada yang memang gayanya seperti ini, terus metode pelajarannya seperti ini, cara untuk menyampaikan pembelajaran seperti ini. Setiap guru itu punya ciri khas masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari kita kembangkan ciri khas kita masing-masing dalam melakukan pembelajaran di kelas. Agar apa? Agar anak itu lebih antusias untuk belajar, antusias untuk memberi pertanyaan, antusias untuk menjawab pertanyaan, ia nyaman di kelas dan bisa berkomunikasi dengan baik. Selamat menjadi guru yang profesional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu kembali di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe.